Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nirmal Hapsari dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya. Video ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Asmunin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai berpikir komputasi atau computational thinking. Hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi ini diantaranya yaitu pertama, pengertian komputasi, yang kedua, karakteristik berpikir komputasi, yang ketiga, metode berpikir komputasi, yang keempat, berpikir komputasi dalam aplikasi, yang kelima, kelebihan dan kelemahan berpikir komputasi, yang keenam, cara mengasah berpikir komputasi, yang ketujuh yakni kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian berpikir komputasi. Computational thinking atau berpikir komputasi adalah cara, proses, dan metode berpikir yang tidak ada sangkut pautnya dengan teknologi, serta cara pemecahan masalah yang disusun untuk bisa menyelesaikan dan diterapkan oleh komputer dan manusia. Yang kedua, karakteristik berpikir komputasi. Yang pertama, formulating, yaitu untuk mengatasi masalah dalam komputer atau piranti lain. Yang kedua, organizing and analyzing, dapat mengkategorisasi, menstrukturkan, dan mengorganisasikan serta menganalisis data. Yang ketiga, representing, untuk menafsirkan data dengan cara abstraksi dari sebuah simulasi atau model. Yang ketiga, automating, memberikan solusi otomatis dengan adanya algoritma yang telah dibuat. Yang kelima, identifying, analyzing, and implementing, yaitu melaksanakan sebuah analisis, identifikasi, dan penerapan dalam mengatasi masalah dengan berbagai metode, cara, tahapan, secara efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu metode berpikir komputasi. Berpikir komputasi ada 4 hal, yaitu decomposition, yang merupakan keterampilan dalam menguraikan data, masalah, dan proses menjadi kepingan yang lebih kecil dan sederhana, atau bisa juga menjadi bagian yang di dalamnya bisa lebih gampang untuk dikelola. Decomposition bisa disebut juga sebagai pengkategorian. Yang kedua yaitu pattern recognition, merupakan keterampilan untuk menemukan dan mengidentifikasi persamaan atau perbedaan dari perilaku, pola, atau bentuk pada sebuah data. Hal tersebut bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk menciptakan prediksi. Yang ketiga yaitu abstraksi, merupakan keterampilan untuk mengumumkan atau mengeneralisasi. Proses ini biasanya menggunakan cara induktif. Hal tersebut bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan memperoleh sebuah perilaku atau pola. Yang terakhir yaitu algorithm design, merupakan keterampilan untuk memperoleh informasi dalam memecahkan masalah yang sama dengan perlahan, bertahap, satu demi satu, dan terstruktur. Yang keempat yaitu berpikir komputasi dalam aplikasi. Computational thinking dalam pengembangan aplikasi itu merupakan kebutuhan aplikasi akan banyak menimbulkan masalah yang harus dipecahkan agar aplikasi tersebut dapat bekerja dan digunakan. Salah satu contohnya adalah bagaimana input dari user harus diverifikasi validitasnya. Misalnya suatu form isian wajib diisi, jika tidak aplikasi tidak dapat memprosesnya. Yang kelima yaitu kelebihan dan kelemahan berpikir komputasi. Yang pertama, kelebihan, dengan sering menggunakan computational thinking, orang akan lebih berpikir dengan kritis. Setiap masalah yang dihadapi pasti ada pemecahannya, dan computational thinking akan membantu menyelesaikan masalah dengan logika yang baik. Yang kedua yaitu kelemahan. Beberapa ahli berpendapat bahwa computational thinking tidak memiliki pemikiran unik yang dapat membantu problem solving. Intinya, berbagai pendekatan dan metode lain telah memilikinya. Pengembangan sistem untuk menyelesaikan suatu repetisi telah dilakukan dari zaman dahulu. Yang keenam, yaitu cara mengasah berpikir komputasi.
Ada dua, yang pertama dengan latihan memecahkan masalah dan diskusi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, soal yang mirip akan direpetisi secara terus-menerus untuk usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dengan kompleksitas yang bermacam-macam dan berstandar. Yang ketujuh yaitu kesimpulan berpikir komputasi. Berpikir komputasi memiliki fungsi dan tujuan untuk memecahkan masalah, di mana permasalahan tidak hanya pada ranah pengetahuan komputer, namun juga pemecahan masalah lain yang berbeda-beda. Kita bisa ambil contoh pada machine learning, di mana hal tersebut telah meningkatkan kinerja dan keefektifan daripada ilmu statistika. Sementara pada ranah biologi, data mining bisa melaksanakan identifikasi data dan memperoleh sebuah pola-pola. Ini menjadikan penguatan bahwa berpikir komputasi merupakan metode penyelesaian masalah yang dalam implementasinya bisa ada di berbagai ranah kehidupan dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, keterampilan computational thinking menjadi sangat urgent untuk kehidupan modern saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.